أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وإفضاله. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, taufik wal hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita dengan nikmat-nikmat tersebut dapat melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Begitu juga kita duduk bersama, bersilaturahmi, berkumpul untuk mempelajari syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan hadirin sekalian pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya tetap istiqamah menjalankan syariatnya, istiqamah memegang teguh ajarannya, dan mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaatul uzmahnya beliau nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada siang hari ini mengenal konsep gotong royong di dalam syariat Islam. Yang namanya gotong royong kita sudah paham, kita sudah maklum, berarti ngangkat bareng-bareng, di mana konsep ini menanamkan jiwa sosial yang sangat tinggi. Pertanyaannya, apakah Islam mengenalkan konsep ini kepada umatnya atau tidak? Jawabannya, Islam sudah mengenalkan konsep gotong royong, mengajarkan, menanamkan sekaligus mengamalkannya. Dan kita bisa lihat dari sahabat Nabi. Nanti kita akan cerita sedikit tentang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada, Islam sudah mengenalkan, mengajarkan, menanamkan, dan mempraktekkan jauh sebelum konsep gotong royong ini dikenal. Kita bisa perhatikan ya, bagaimana Islam ini membentuk perilaku seseorang menjadi moral yang baik, manusia yang baik, ya, manusia yang beradab, manusia yang memiliki jiwa sosial dan kepekaan yang tinggi. Kalau kita melihat, ya, mungkin kita sendiri kalau kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran atau kita renungkan, mungkin kita belum sanggup mungkin untuk mempraktekannya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yu'minu ahadukum, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi.
Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau menukil omongan atau kalam dari Al-Imam Al-Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Zaid, seorang tokoh ulama dari mazhab Maliki. Beliau mengatakan, inti dari seluruh adab-adab kebaikan itu berpangkal dari 4 hadis. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau dia diam. Berkata yang baik di sini dalam artian dia hanya bicara seperlunya. Ketika dia berbicara, dia pikirkan adakah manfaatnya dunia dan akhiratnya dia. Ya. Dia pikirkan itu. Jadi sekedarnya seperlunya. Nah, konsep ini sebetulnya, hadis ini justru yang pakai orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Kita bisa ngelihat bagaimana orang Barat berdialog. Dikit omongannya, ngomong seperlunya. Beda sama kita, muter dulu ngomong. Bahasanya pengen masuk ke satu masalah, dia harus muter-muter dulu. Ini kebiasaan orang kita, baru bisa dipahamin itu maksud. Ya. Jadi omongan yang baik itu ada manfaat yang kembali buat dia dunia dan akhiratnya. Nah, kalau kita praktekin satu hadis ini, pertanyaannya, kita lebih banyak diam atau lebih banyak ngobrol? Pastinya lebih banyak diam. Itu yang pertama. Sanggup kita ngamalkan? Kita ambil contoh umpama di masyarakat, kumpul bareng-bareng umpama di pos kamling atau apa, duduk diem semua. Kan kesannya kayak kaku. Kadang suka dicemooh sama orang. Kok diem-diem aja udah kayak di kuburan. Kadang-kadang begitu orang. Padahal apa? Diam itu lebih bagus daripada dia berbicara yang nggak ada manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang, dia ninggalin perkara yang tidaklah layak. Dia ninggalkan perkara yang kagak pantas. Perkara yang kagak layak, kagak pantas itu berarti kan kalau kita bicara perkara layak, tidak layak, kita bicara yang layak terlebih dahulu. Apa itu perkara yang layak? Perkara yang layak itu yang ada urusannya dengan sandang, pangan, papan untuk diri kita dan keluarga kita. Sebatas itu. Untuk urusan dunia atau urusan akhirat. Yang kedua, tentang ibadahnya dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, rukun Islam yang 5, itu buat dia di kehidupan akhirat. Dan ini perkara-perkara layak, perkara yang harus ada pada diri seorang muslim. Selebihnya itu nggak layak. Seperti contoh, nah ini juga kita hari-hari suka begitu. Makanya kita bisa ngambil iktibar. Sebetulnya fungsinya kita ngaji ini yang pertama, kita sadar ketidaktahuannya kita. Jadi niatnya kita ngaji menghilangkan ketidaktahuannya kita. Yang kedua, setelah kita tahu, kita sadarin, kita akuin dan kita minta sama Allah. Kita minta sama Allah, ya Rob, betapa jauhnya aku dari engkau punya syariat. Kasih kemampuan, kasih kekuatan istiqomah buat menjalankan engkau punya syariat. Itu sudah. Itu poinnya kita ngaji. Jadi selebihnya nggak layak. Seperti contoh apa? Kita kadang-kadang nggak sadar. Satu orang makan lauk 6, tamu nggak ada, dia makan lauknya 6, bermacam-macam lauk pauk. Dia makannya sendiri. Itu sudah kagak layak. Itu perkara yang tidaklah layak. Kita lihat lagi kadang-kadang ya.
Bahasanya omongan dari mana aja kita dengar. Tanpa kita cross check tahu beritanya, kebenarannya bagaimana, faktanya bagaimana. Terus kita komenin. Ini perkara-perkara tidaklah layak. Makanya jangan kaget kalau hoak banyak menyebar, berita-berita yang kagak bener banyak menyebar, gampang diterima. Karena kita terlalu nyibukin diri kita dengan perkara-perkara seperti ini. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, la taghdab. Jangan marah. Berarti apa ya? Atur emosional di sini. Marah yang diperkenankan itu adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Marah karena Allah Subhanahu wa taala, sumbernya ini, pemicu utamanya adalah kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala marah. Maka kita marah karena Allah marah. Nah, itu marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Marahnya kita karena dia berbuat sesuatu yang Allah murkai, sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Nah, ini. Jadi bukan masalah bicara kedengkian, nggak ada. Kalau kedengkian itu lebih kepada personal. Marah karena Allah itu karena sumbernya perbuatan maksiat, perbuatan yang buruk, yang Allah Subhanahu wa taala tidak senengin, Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Marah. Kita marah karena marahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Sama kayak kita bahasanya begini. Ketika anak kita berbuat sesuatu, ini kalau dia lakukan, ini nanti bakal bahaya buat dia. Kita marahin, apakah marahnya kita itu karena iri dengki dengan anak kita? Kan sesuatu yang jauh, nggak mungkin itu terpikir. Marahnya kita itu sana sayangnya kita. Jangan ditabrak, jangan dilanggar, nanti ada efek samping yang kurang bagus. Itu kita dengan anak kita. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Marahnya karena sayangnya kepada hamba. Jangan sampai masuk nerakanya. Karena pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala buka terus. Selama bahasanya ruh masih ada di badan kita, maka selama itu juga Allah buka pintu taubatnya. Allah buka. Nah, yang terakhir ini hadis yang akan kita bahas. Belum sempurna iman salah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia senangi, dia cintai untuk dirinya. Dalam artian begini, ketika kita dapat nikmat, pasti kita senang, kita bahagia. Kita dikasih nikmat oleh Allah, kita girang, kita senang. Nah, begitu juga kepada saudara kita. Ketika saudara kita dapat nikmat, kita juga harus merasakan kesenangan yang sama. Nih, kedua, kita tidak senang dianiaya, dizolimi. Maka ketika kita ngelihat saudara kita dizolimi, kita tolong, kita bantu. Yang menganiaya kita cegah. Timbal balik yang bagus dalam Islam. Kita ingin dihargai, maka orang kita hargai. Kita ingin dihormati, maka orang kita hormati. Timbal balik yang sangat bagus di dalam syariat Islam. Dilatih kepekaan kita di sini kepada sesama. Tuh. Dilatih. Makanya yang dapat kita ambil istimbat daripada hadis ini, bahwasanya agama Islam itu selalu berupaya manusia itu hidup semuanya saling mencintai. Masing-masing dari individu mereka berupaya bukan hanya untuk kemaslahatan pribadi dia aja, tapi juga untuk orang lain. Untuk bahasanya bersama-sama. Dia berusaha untuk itu. Bukan kesenangan untuk dirinya aja, tapi juga dia berusaha untuk semua. Nah, kalau ini sudah ada, ini sudah
tercipta, maka keadilan ada, ketenangan ada. Baru konsep gotong royong ini juga ada di antara mereka. Dan ini nggak mungkin terwujud nyata kecuali tadi yang kita sampaikan. Masing-masing individunya berusaha bukan hanya untuk kemaslahatan enak dirinya aja, tapi juga untuk orang lain. Dia berupaya untuk itu. Dia senang dihormatin, dia hormatin orang. Dia senang berlakukan ramah orang lain. Dia melihat saudaranya senang, dia juga merasakan kesenangan. Dia melihat saudaranya susah, ya dia bantu. Sebagaimana dia tidak senang dirinya kalau lagi susah minta bantuan sama orang, nggak ada yang bantu. Kan Islam mengajarkan konsep itu bagus. Jadi kita nggak biarkan itu orang susah, lama susahnya, nggak ada yang bantu sama sekali. Islam nggak membiarkan ini. Islam nggak mengajarkan konsep seperti itu. Teman susah biarin sudah. Ada orang begini udah biarin, dan diri aja sudah. Itu. Islam nggak mengajarkan kayak begitu. Tuh. Makanya kadang kita tidak sadarin. Kayak contoh begini. Kadang kita lagi kumpul bareng-bareng sama teman dalam satu acara, dihadirkan tuh hidangan mewah luar biasa. Kita upload, kita bikin status. Ini perkara yang mungkin kita anggap kecil tapi punya efek. Kan gitu. Ketika kita upload jadi status di media sosial atau di kontak WhatsApp kita jadikan status. Apakah di dalam kontak kita tuh semuanya orang bahagia? Bisa jadi. Atau bahasanya bisa jadi ada orang yang susah, lagi kesusahan. Atau kita upload ke media sosial, bisa jadi ada orang lagi kesulitan. Dia lagi makan enak-enak, yang ini yang ngelihat lagi kelaparan. Itu perkara kayak begitu aja diperhatikan. Makanya kita bilang, untuk hal-hal kayak begitu, kira-kira kita bisa bikin atau ngancurin hati saudara kita muslim, mendingan kita tinggalkan. Itu min husni islamil mar'i, termasuk juga masuk la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kadang ini perkara tidak kita sadarin. Seneng girang kita upload, seneng girang kita upload. Kita nggak tahu berapa banyak ada saudara-saudara kita sesama muslim yang lagi kesusahan. Kita malah lagi ngupload dengan makanan mewahnya kita, sedangkan saudara kita yang muslim sama-sama atau bahkan tetangganya lagi nyari utangan buat beli beras. Tuh. Makanya luar biasa Islam tuh ngajarkan. Jadi sudah dilatih. Ini konsep bahasanya, konsep gotong royong dikenalkan, diajarkan oleh Islam. Dan suruh diamalkan di dalam Islam. Ini sudah luar biasa. Kita ambil contoh dalam jual beli. Dalam jual beli Islam itu punya konsep, ya, nggak boleh ada unsur nipu-nipu, itu nggak boleh. Nggak boleh bahaya dan membahayakan, nggak boleh. Nggak boleh juga merugikan dan dirugikan, nggak boleh. Harus sama-sama riba antara penjual dan pembeli. Sampai Allah ngecam di dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifina alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Allah kecam itu, celaka orang-orang yang ngurangin timbangan. Tapi giran dia beli, kudu dicukupin timbangannya. Islam ngecam betul-betul itu konsep. Nggak dibolehkan dalam Islam. Makanya muamalah di dalam agama Islam, konsep jual beli yang ada dalam Islam itu bukan konsep kapitalis, jauh dari kapitalis. Karena kapitalis itu merucut kepada satu keuntungan individu. Iya, makanya ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Islam tidak begitu. Kita lihat tadi konsepnya, nggak boleh nipu, nggak boleh curang, nggak boleh ngebahayain, nggak boleh merugikan dan dirugikan,
nggak boleh ada. Sekarang kita sudah naik ekonomi kita, jangan lupakan tuh saudara-saudara kita yang miskin. Ada hak zakat, makanya ada zakat fitrah di dalam agama kita. Minimal targetnya itu ketika Idul Fitri mereka tidak minta. Zakat harus menuin, nyukupin mereka semua. Termasuk nih di dalam masalah kurban, kan kurban bentar lagi. Iya. Sampai kriteria binatang dipilih di dalam Islam. Kambing domba 1 tahun masuk umur tahun kedua, itu kalau belum kupak gigi depan. Kalau sudah kupak gigi depannya, bahasanya di usia 6 bulan ke atas sudah kupak di gigi depannya, sah, nggak ada masalah. Dia pakai buat berkurban. Kalau kambing kacang 2 tahun masuk tahun ketiga, sapi 2 tahun masuk tahun ketiga. Bahasanya kriteria umur kayak begini, itu bahasanya dia punya kapasitas daging itu sudah bisa untuk dikonsumsi dan punya kadar banyak. Tuh. Sampai Nabi juga menyatakan dalam sabdanya, azimu dhahayakum, gedein kau punya hewan kurban. Biar apa? Biar dibagi itu bisa banyak. Dibagi biar rata. Bahkan di dalam syariat Islam ngajarin juga, misalnya sapi 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Misalnya bobot 350 kilo atau 500 kilo. Paling afdolnya kita ambil sedikit doang. Anggap 1 kilo. 1 kilo untuk, bahasanya apa, 7 kilo untuk 7 orang. 1 orangnya 1 kilo. Selebihnya sedekahkan. Tuh sampai kayak begitu. Sampai kayak begitu. Islam mengenalkan konsep itu luar biasa. Jadi apa? Biar sama-sama enaknya, sama-sama makan dagingnya. Diperuntukkan buat siapa itu yang korban? Buat yang mampu. Tuh. Jadi Islam mengenalkan itu. Sama. Jadi bukan konsep kapitalis yang dipakai. Ya, kalau kapitalis hanya menguntungkan individu, ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Islam perhatikan itu yang miskin. Jiwa sosial luar biasa. Ini sudah konsep ini hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Dia pengen makan daging, dia nggak lupain saudara juga biar makan daging bareng. Makanya hadis ini dikatakan ini seharusnya menjadi moto buat para pejabat dan para ulama. Hadis ini harus dipegang teguh. Kenapa? Karena mereka adalah tuntunan. Tuntunan buat siapa? Buat masyarakat. Ini konsep yang harus betul-betul kita tanamkan. Nabi ngaitkannya dengan apa? Dengan kesempurnaan. Kesempurnaan iman. Dalam artian ketika kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita benarkan dengan segenap hati, kita yakini dengan segenap hati. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, takdir baik dan buruk. Ini pondasi, akarnya nggak mungkin kuat, nggak mungkin ngeresap dalam hati, nggak bisa sempurna di dalam dadanya seorang muslim kecuali manusia ini baik. Baik dalam artian apa? Dia punya kepekaan sosial tinggi terhadap saudara-saudaranya. Baru itu sempurna dia punya iman. Baru sempurna dia punya iman. Luar biasa. Makanya kita bilang Islam itu mengenalkan konsep ini sudah luar biasa. Kalau mau kita renungin, kalau kita mau sadarin. Kita bisa melihat lagi satu contoh. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali beliau bangun apa? Masjid. Kenapa harus masjid? Karena di dalam masjid ada jiwa persamaan. Di dalam masjid ada jiwa solidaritas. Di dalam masjid ada jiwa keadilan. Di dalam masjid ada jiwa persaudaraan. Makanya ketika ini sudah mengakar kuat, baru Nabi persaudarakan Muhajir dan Ansor.
Setelah Nabi persaudarakan Muhajir dan Ansar, baru Nabi bangun suatu aturan yang dikenal dengan Piagam Madinah, mengatur bukan hanya sesama muslim tapi juga terhadap non muslim. Kalau kita perhatikan isi Piagam Madinah, Nabi di situ mengatakan, Yahudi Bani Auf ummatan wahidah. Yahudi Bani Auf itu, orang Yahudi itu satu umat dengan orang Islam. Yahudi silahkan dengan agamanya, orang Islam dengan agamanya. Sekarang pertanyaan saya, bentur apa enggak? Di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan beragama. Jadi nggak ada benturnya syariat Islam. Makanya jangan dibenturkan, karena itu di Piagam Madinah sudah ada satu kesatuan. Kan negara kita negara kesatuan dengan berbagai macam suku dan agamanya. Cuma Nabi mengikat di situ, illa man zalama au asima. Kecuali orang yang berbuat zalim, orang yang berbuat dosa, maka dia tidak menghancurkan kecuali dirinya dan keluarganya. Tuh. Nabi nanamin konsep begitu. Itu ada di dalam Piagam Madinah. Ada. Jadi luar biasa Islam mengajarkan kepada kita. Jadi kalau kita pahamin ini baru satu hadis. Jadi kalau kita pahamin betul-betul, kita sadarin, oh ternyata Islam itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga terhadap sesama. Manusianya itu dididik menjadi manusia yang adil dan beradab. Makanya nggak bentur lagi antara syariat Islam dengan Pancasila. Nggak ada benturnya. Islam sudah mengajarkan manusia yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab sudah diajarkan. Kalau manusianya sudah adil dan beradab, baru keadilan sosial bisa terwujud. Itu. Permasalahannya begini sekarang. Kita ini umat Islam tidak mau ngedalamin kita punya syariat, tapi kita lebih senang menggali pemikiran-pemikiran barat. Ini permasalahannya. Ini permasalahan kita. Kita tidak mendalami kita punya syariat, kita nggak dalamin ini undang-undang Allah, hukum-hukumnya Allah, kita nggak dalamin ini sejarah nabinya, kita lebih terpengaruh atau kita lebih banyak mengambil pemikiran-pemikiran barat. Padahal kalau kita telusurin, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu menelusuri, pakar sejarah Islam kita, luar biasa ulama. Beliau itu dari pemikiran-pemikiran barat dilihat, ini orang siapa? Ternyata orang-orang ini yang digandrungi sama umat Islam, atau kita katakan difanin, disenengin sama umat Islam, ternyata dia punya pemikiran ini pengen ngerusak Islam itu sendiri. Banyak kita bisa sebutkan, diantaranya kita kenal mungkin istilah Sigmund Freud, bapak psikolog, kan begitu, psikologis dikenalnya. Sigmund Freud ini digandrungin, diseneng-senengin, diagul-agulin kalau bahasa kita. Sigmund Freud ini punya cacat. Musuhnya dia dengan Islam. Ini biar kita sengaja kita bongkar biar pada paham, biar pada tahu. Sigmund Freud itu pertama kali dia pengen acak-acak sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Apa dia katakan? Tugas sejarawan itu, ya, dia harus memasukkan pemikirannya, kecondongannya, fantasi-fantasi liar akalnya, boleh dia masukkan di dalam penulisan sejarah. Dia mengaca apa yang terjadi di Eropa sana. Kalau dalam sejarah Islam nggak bisa begitu. Dalam sejarah Islam, pengukuhan sejarah Islam, tasbit ma huwa sabit, mengukuhkan yang sudah kukuh melalui barometer ilmu agama yang namanya mustalahul hadis, jarah wa ta'dil. Dalam artian yang namanya penyampaian berita bisa benar, bisa bohong. Benar ketika sesuai kenyataan, bohong kalau tidak sesuai
kenyataan. Ketika saya dapat berita, umpama dapat berita dari Ustadz Irfan, berita A misalnya, cross check dulu, ini Ustadz Irfan siapa? Orangnya bagaimana? Suluk adabnya, perilakunya, sejarahnya dia, biografinya, lurus apa enggak? Mana lebih banyak ibadah maksiatnya dia? Adilkah dia? Itu baru satu sisi. Dilihat lagi dari segi keilmuan, barometer keilmuannya. Bagaimana dari segi hafalannya? Cerdas atau enggak, IQ-nya di atas rata-rata atau tidak, ditelusurin semua. Setelah selesai, Ustadz Irfan dari siapa? Oh, dari si B. Dicari lagi si B ini bagaimana? Dengan barometer yang sama, sampai kepada Rasulullah SAW. Saya nanya, adakah barometer ilmiah yang lebih rinci melebihi ini? Ada. Itu di samping Quran dan hadis. Ada nggak? Nggak bakal ada kita temukan. Hanya di dalam sejarah Islam. Makanya saya katakan, kita ini umat Islam kudu yakin, kudu paham betul bahwa sejarah yang paling bagus itu adalah sejarah Islam. Dari segi penulisan, detail. Kita lihat dulu penulis-penulis awal sejarah Islam seperti Sayyidina Urwah bin Zubair, Ibn Syihab Az-Zuhri, Aban bin Uthman, Sarhabil bin Sa'ad. Mereka nyusun. Ini penulis-penulis sejarah pertama. Penulis-penulis sejarah pertama. Kitabnya ini diringkas lagi karena apa? Kemauan seseorang untuk menggali, mengkaji, ya, sejarahnya Islam ini makin lama makin menurun. Disusunlah itu kitab Maghazi karangannya Muhammad bin Ishaq. Kitab karangannya Al-Imam Muhammad bin Ishaq diringkas lagi oleh Al-Imam Ibnu Hisham, atau yang kita kenal dengan Sirah Ibn Hisham. Kita boleh cross check. Kalau buka kitabnya Ibn Hisham, itu penulisannya sama seperti penulisan hadis. Saya dapat berita dari fulan dari fulan dari fulan, bahwasanya dulu Rasulullah begini. Sanad yang nyambung, orangnya bisa dipercaya, amanah. Kalau bang saya putus sanad, atau oh ini orang tukang dusta, nggak diambil periwayatannya. Detail, rinci, luar biasa. Nah, bahayanya ketika suatu sejarah dimasukkan pemikiran-pemikiran si penulis, fantasi-fantasi liar akalnya, ini sejarah sampai kepada kita nggak utuh. Sampai kepada kita ini sejarah tidak utuh. Iya. Kita bisa ambil contoh lagi. Seperti apa? Seperti Gustav Luben, Gotthard, terus diantaranya lagi Sigmund Freud, Hume dan yang lain-lain. Apa dia katakan? Dia katakan mukjizat itu nggak ada buat Nabi. Yang ada itu mukjizat adalah milik Allah. Dia nukil kalamnya Allah, firmannya Allah, innamal ayatu indallah. Mukjizat itu hanya di sisi Allah. Dalam artian, kalau kita sudah yakin kepada Allah, maka nggak perlu iman lagi terhadap mukjizat. Nggak perlu iman lagi. Apa bahaya ini punya omongan? Omongan ini bahaya ketika kita tidak percaya mukjizat kenabian, berarti kita dikikis untuk tidak percaya kepada kenabian. Karena mukjizat dan kenabian dua hal yang saling melekat satu sama lain. Hancurkan makna mukjizat, maka hancur makna kenabian. Karena memang orang-orang ini nggak percaya dengan nubuahnya Nabi Muhammad, nggak percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Kita bisa ambil contoh lagi, Kramer, Van Vleuten, contohnya. Jadi dibahas ulama-ulama Islam, semisal Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ini membongkar mereka yang pemikirannya banyak diadopsi oleh umat Islam. Iya. Dia mengatakan model Kramer, Van Vleuten dan yang lain-lainnya. Dia mengatakan apa? Dia katakan begini. Muhammad itu sebetulnya seorang revolusionis. Faktanya dia udah bisa menguasai Jaziratul Arab, diangkat jadi pimpinan. Tuh. Ya. Ini dikatakan oleh mereka. Padahal jauh-jauh hari sebelum model-model orang ini ada, muncul Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus semisal Utbah bin Rabi'ah.
Nabi dulu pernah di dalam dakwahnya ditawarkan harta, Nabi nolak. Ditawarkan puncak pimpinan, Nabi menolak. Kemuliaan, Nabi nolak. Perempuan, Nabi nolak. Sudah diutus oleh Allah model Utbah bin Rabi'ah, ya, hikmahnya buat mengkanter omongan-omongan semisal Kramer dan Van Vleuten. Karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu sosok kayak begitu, karena faktanya memang dia pimpinan kok. Dibantah oleh ulama-ulama Islam. Dia nukil sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum wala syarafa fikum walal mulka alaikum." Aneh membawa apa yang aneh bawa bukan. Maksudnya beliau bawa risalah yang beliau sampaikan, Islam yang beliau sampaikan itu bukan karena pengen harta, pengen kemuliaan, bukan juga kerajaan. Walakinnallaha ba'asani ilaikum rasula. Allah mengutus aku sebagai seorang rasul. Wa anzala alaiya kitaban. Allah turunkan itu Al-Quran. Dan Allah memerintahkan aku memberi kabar gembira dan peringatan. Kalau kalian terima apa yang aku bawa, maka kesenangan buat kalian, kebahagiaan buat kalian di dunia dan akhirat. Kalau kalian nolak, ya saya bersabar, kata Nabi. Nunggu perintah Allah, biar Allah yang memutuskan perkara antara kamu dengan kalian. Ada di situ bahasa Nabi pengen pimpinan? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Ini sabda. Kramer dan Van Vleuten menutup sejuta gudang hadis-hadis dan dalil-dalil yang sudah jelas sampai kepada kita. Itu sabdanya Nabi. Habib, mungkin gini Saad, kalau omongan kan ya namanya omongan kan begitu. Sekarang kita lihat faktanya. Bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Kadang kan orang begitu, pemikirannya kejauhan, dipikir pakai rasionya dia. Kalau mukmin benar-benar mukmin, ketika dia dengar ini sabdanya Nabi, dia terima secara utuh. Kita dengar, kita taat. Kadang kan gitu. Itu kan baru omongan. Kita katakan la haula wala quwata illa billah. Ini yang ngomong siapa? Kita punya Nabi. Kita punya Nabi yang bicara, yang Allah sudah nyatakan di dalam Al-Quran, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsu, wahyu. Quran yang ngomong, Quran yang menegaskan. Masa ada pemikiran kita seperti itu? Waliyadzubillah. Sekarang kita lihat, itu sabdanya beliau. Sekarang kita lihat kehidupannya beliau. Beliau hidup luar biasa sederhana. Nggak seperti yang dikatakan oleh Kramer, Van Vleuten dan yang lain-lainnya. Luar biasa sederhananya. Sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, Nabi itu wafat, itu di rak'ahnya cuma separuh bungkus tepung yang aku gunakan untuk makan beberapa hari. Ada kehidupan seperti ini? Kalau Nabi pengen jadi raja, ada seorang raja seperti ini? Kalau Nabi bahasanya senang kedudukan, kemuliaan, ada seperti ini kehidupannya? Lihat lagi, ya, beliau nggak pernah makan roti yang lunak, yang lembut, nggak kasar ya, roti yang beliau makan, keras roti yang beliau makan. Basit lil ghaya, sederhana luar biasa. Tidur nggak di kasur yang empuk, beliau tidur di tikar. Sampai kalau bangun itu nyeplak di badannya beliau. Sampai istri-istrinya pernah mengeluh tentang kehidupannya beliau. Sempat mengeluh karena perlu. Ada keperluan, ada hajat dalam rumah tangga, ngeluh sama Rasulullah. Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarihkunna sirahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha dalil muhsinat minkunna ajran azima. Kalau ente pengen kesenangan duniawi, silahkan, kata Allah, aku berikan, tapi ceraikan dengan cerai yang baik. Tapi kalau kau ingin Allah dan Rasulnya, maka Allah sudah menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Bayangin,
Tertolak itu omongan Kramer dan Van Vleuten. Luar biasa. Sejarah itu luar biasa. Apa yang kita saksikan dari Rasulullah itu luar biasa. Kita lihat lagi. Semisal ya, Hamilton Alexander Gibbs atau yang dikenal H.A.R. Gibbs. Nama mungkin dikenal. Ya. Tokoh-tokoh barat. Dia mengatakan apa? Yang digandrungi mungkin pemikirannya oleh sebagian anak-anak muda Islam atau orang Islam, mungkin digandrungi, mudah-mudahan tidak. Dia katakan bahwasanya animisme Arab itu mengental. Animisme Arab itu ketika Muhammad muncul itu sangat-sangat mengental. Dia punya kitab namanya Pondasi Pemikiran Islam. Nih, H.A.R. Gibbs ini. Dia punya kitab itu, Pondasi Pemikiran Islam. Itu kitabnya dia. Di dalam kitabnya dia katakan, kata H.A.R. Gibbs, ya, bahwasanya keadaan animisme Arab ini sangat mengental. Kata dia, Muhammad memikirkan. Pikirin sama Muhammad. Kata dia, kalau kita kan manggil Nabi, Nabi kita Muhammad, Sayyiduna Muhammad. Kata Gibbs, dia pikirkan. Dia pikirkan, yang bisa dirubah, yang nggak bisa dirubah ya sudah. Dia bungkus dengan suatu agama, nilai-nilai agama yang kemudian hari disebut Islam, kata H.A.R. Gibbs. Ya. Kemudian dia dukung dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai, yang cocok, biar orang nggak kaget, orang-orang Arab. Tuh, biar kagak kaget. Nah, H.A.R. Gibbs ini menukil omongannya Waliullah Dahlawi di dalam kitab Hujjatullahil Balighah. Jadi dia nyangka, dia berpikiran begini, H.A.R. Gibbs ini orang Islam nggak mungkin jauh-jauh mutolaah itu kitab. Jadi apa? Ditahrif, dirubah isi itu kitab Waliullah Ad-Dahlawi. Ditahrif, diubah, habis-habisan diubah. Dibilang aneh menukil ini dari kitab Waliullah Ad-Dahlawi, seorang ulama besar di Islam. Dia punya kitab namanya Hujjatullahil Balighah. Orang Islam nggak punya kepikiran ke sana. Dia makanya tenang-tenang aja ini H.A.R. Gibbs. Padahal Waliullah Ad-Dahlawi tidak mengatakan demikian. Wallahi beliau tidak mengatakan demikian. Justru yang beliau katakan di dalam kitab beliau Hujjatullahil Balighah, beliau katakan begini. Orang Arab itu keturunannya Nabi Ismail bin Ibrahim, maka sudah secara otomatis mewariskan ajaran Nabi Allah Ibrahim. Sudah otomatis agamanya Islam. Cuman fase jarak diutusnya Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, fase yang sangat jauh, mulailah masuk kebodohan, mulailah masuk kesesatan. Puncak-puncaknya itu pas Amr bin Luhai bin Qam'ah, ketika dia membawa berhala pertama sepulangnya dari negeri Syam yang namanya Hubal. Mulai itu orang-orang Arab menyembah itu berhala. Mulailah syariatnya Nabi Ibrahim terkikis perlahan demi perlahan, dibalut bukan yang seharusnya. Kalau kita pergi haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, apa labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laqal muluk ila akhir. Mereka enggak. Dulu zaman jahiliyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikun huwalak. Kami jawab seruanmu ya Allah, kami jawab seruanmu ya Allah. Ya, enggak ada sekutu yang pantas, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang pantas. Sekutu yang pantas di sini maksudnya apa? Berhala. Allah disamaratakan dengan berhala. Sekutu yang pantas.
Nah, Nabi Muhammad datang, tapi sebelum itu kita harus ingat, enggak semuanya orang Arab dalam keadaan jahiliyah. Ada beberapa nama seperti Ri'ab As-Sinni, Buhaira Ar-Rahib, ya, yang menjumpai Nabi Muhammad ketika berniaga ke negeri Syam bersama dengan pamannya, Buhaira Ar-Rahib, Ri'ab As-Sinni, Qais bin Sa'idah, termasuk apa, Waraqah bin Naufal. Ini masih memegang teguh ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, memegang teguh masih ajaran Nabi Ibrahim. Jadi nggak semuanya rusak. Nah, Nabi Muhammad datang, beliau luruskan yang bengkok, beliau hilangkan tuh pemalsuan yang sudah dilakukan. Terus kemudian apa? Cahaya agamanya Nabi Ibrahim ini sudah redup, beliau pancarkan kembali sebagaimana Allah firmankan, millata abikum Ibrahim, agama moyang kalian Nabi Allah Ibrahim. Nah, kalau sudah kayak gini, kata beliau, maka ini agama selamat, sunnah-sunnahnya, ajarannya itu baku. Ini yang dikatakan oleh waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitabnya Hujjatul Balighah. Jauh dari apa yang dikatakan, kalau kita bilang jauh api dari panggangan, dari apa yang dikatakan H.R. Gibbs tadi. Itu satu contoh. Nah, masalahnya kita sebetulnya di situ. Jadi seakan-akan kita mengatakan Islam itu hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nggak ada sesama-sama manusia, nggak ada dalam urusan sosial. Jelas semua kita paparkan, jelas. Bahkan kalau konsep ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan muncul suatu masyarakat yang tentram, yang damai, yang aman. Suatu akan muncul manusia-manusia yang dia punya kepekaan, pedulian terhadap sesamanya luar biasa.